Bonjour mes amis, halo para CS ku sekalian, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun hari ini. Gimana kabarnya? Masih tetap sehat, masih tetap ganteng, keren, dan chance, masih tidur dengan mata terpejam? Oke, gak usah berlama-lama, kita lanjutkan part yang kemarin, langsung saja. Wasi. Kedua sign antara Leo dan Sagittarius saling berhadapan. Astaga, sungguh sudah lama. Tapi tampaknya kau tidak kelihatan senang, Sagi, ucap si Stephen kepada Yuko Otter. Kenapa kau ada di sini, Leo? Ucap Yuko. Aquarius menawarkan aliansi denganku. Dia memintaku untuk menjadi bodyguardnya, ucap si Stephen Marker. Kuterima karena aku juga punya urusan di Dragma, ucapnya. Sekarang giliranmu untuk menjawab pertanyaan, kenapa kau ada di sini? Ucap Stephen. Aku juga punya urusan di sini. Minggir sana, ucap Yuko. Apa-apaan, kau juga mengejar Divine Relic Ligan, kata si Stephen. Divine Relicnya akan dilelang, ucap Yuko yang tampaknya tidak mengetahui bahwa Divine Relic yang dilelang adalah milik Ligan. Kau tidak tahu? Ya, kurasa saya miskin sepertimu tidak mampu membelinya, ucap si Stephen. Leo, apa kau masih akan memungut Divine Relic lama milik Ligan? Ucap si Yuko kepada Stephen. Ya, setelah mengabaikannya sangat lama karena rasa hinamu, kau benar-benar merasa senang dengan mengoleksi Divine Relic-nya, ucap si Yuko kepada Stephen. Dipikir kau bisa menjadi sekuatnya dengan melakukan itu? Haha, ucap si Yuko, dan Stephen pun kemudian marah mendengar perkataan dari Yuko tersebut dan mengeluarkan aura dan skillnya seakan tak mau kalah. Yuko pun juga mengeluarkan skillnya bersiap menghadapi Stephen. Wah, seperti biasanya dia selalu terpicu ketika membahas tentang gun, ucap si Yuko. Lalu tiba-tiba si Stephen mencengkram tangan Yuko dengan skillnya dan dapat menekan Yuko hingga Yuko mulai kesakitan. Oi Yuko, berhenti membicarakan orang yang lemah itu dan jangan membahas lagi Ligan di hadapanku, ucap si Saint Leo atau Stephen kepada Yuko sambil mencengkram tangan dari Yuko. Dan ingatlah, aku lebih kuat darinya sekarang, ucap si Stephen. Akan tetapi sebelum cekcok itu berlanjut lebih jauh, seseorang datang. Dia adalah anak buah dari Stephen dan mengabarkan kejadian yang penting. Oh, Castellan, ini darurat, ucap anak buah dari si Stephen Marker. Gemini membeli semua Divine Relic Ligan, ucap dari anak buah si Stephen. Apa? Ucap Stephen. Aku tidak punya waktu berbincang denganmu, Yuko, ucap si Stephen sambil melepaskan cengkraman tangannya. Dan seketika setelah Stephen kaget, dia menghentikan adu skillnya dengan si Yuko. Urus saja Aquarius sesukamu, ucap Stephen. Kau tidak datang untuk menolongnya, ucap si Yuko. Lelanya lebih penting daripada dia. Selamat tinggal. Aku bersaing dengan Templar. Pekerjaanku di sini selesai, ucap si Stephen. Satu hal lagi, Sagi. Ini saran dari kawan lama. Kalau mau panjang umur, jaga mulutmu, ucap Stephen. Terima kasih sarannya, kata si Yuko. Kemudian Stephen pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan Yuko menderita luka di tangannya. Sial, ucap si Yuko. Jadi perkataan dari si Stephen maksudnya aku lebih rendah dari orang lemah maksudnya. Shin kemudian pindah di tempat lelang Dragma. Di dalam ruang VIP, Gemini memenangkan lelang Divine Relic dari Ligan. Gemini, lagi-lagi Divine Relic dimenangkan oleh Gemini, ucap pembawa acara dari lelang tersebut. Ini adalah akhir dari lelang bagian pertama. Bagian kedua akan dimulai setelah istirahat sejenak, ucap dari pelelang tersebut. Ternyata yang di ruang VIP itu ada 3 orang, yaitu Gan, Sung, dan Ji Choi. Aku dapat satu lagi, ucap si Ligan
dengan semangat sambil minum-minum dan makan. Selamat, kau boleh membeli apapun yang kau mau, ucap si Choi. Kau terlalu baik. Pertama, kau membolehkanku masuk ke ruang VIP, dan sekarang kau membelikan apapun yang ku mau, ucap si Likan. Ya, sudah sepantasnya melakukan sejauh ini untuk orang hebat sepertimu, ucap si Choi. Bishop, apa tidak masalah? Kita sudah menghabiskan jutaan. Dilihat dari jumlah divine reliknya, ucap si Sung. Tidak apa-apa Sung Jae, ucap si Choi. Bisakah kau membayarkan alkoholnya, minumannya? Aku lupa membawa kartu perusahaan, ucap si Choi. Aku sudah menghabiskan banyak uang dan aku tidak bisa membantah karena dia atasanku, ucap si Sung. Iya, ucap si Sung. Jangan khawatirkan itu. Aku sudah membayar tagihannya, ucap si Kan sambil mengeluarkan kartu berwarna hitam yang tampaknya kartu sangat yang VIP. Oh, itu black cardku. Kapan dia mengambilnya, ucap si Choi. Kelihatan si Choi sudah mabuk. Jadi aku membayarnya dulu ya. Kan tidak bisa aku biarkan bawahannya membayar, ucap si Kan sambil menunjukkan black card itu. Sudah aku pikirkan untuk membayarnya dengan kartuku sendiri. Terima kasih sudah mengurusnya, ucap si Choi. Dia kelihatan masih muda, tapi benar-benar kasar. Di dalam hati si Choi berkata seperti itu. Tapi meski begitu dia Super Rocky yang membunuh Spider Queen. Kalau bisa kumanfaatkan dengan baik, minum-minuman bukan masalah besar, ucap si Choi dalam hati. Sekarang kita punya sedikit jam santai. Bagaimana kalau kembali ke topik utama, ucap si Choi. Aku punya ekspektasi yang tinggi padamu. Kau berpotensi menjadi S rank atau bahkan bisa lebih. Selain itu, kalau kau menerima berkat dari sign kami, ucap si Choi dan belum selesai. Lalu si Kan pun di dalam hati berkata, ini mind controlling mist yang tidak bisa dilihat kebanyakan orang. Efeknya tidak kuat, tapi ini sesuatu yang membuat orang lain mempercayai kata-katanya. Tampaknya si Choi berusaha membujuk dan mempengaruhi Likan dengan skillnya agar Kan mau masuk ke Gemini. Lalu kemudian Choi meneruskan perkataannya. Ku yakin kau bisa menjadi kardinal, tapi bukan cuma itu. Kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan Great Archmage Gemini, semua ini bisa menjadi milikmu, ucap si Choi agar si Kan tertarik. Sekarang raih tanganku dan mari bersama-sama menjadi Templar Gemini yang hebat, ucap si Choi. Tetapi si Kan hanya tertawa saja dan dia pun berkata, haha, sungguh aku banyak ketawa hari ini. Jadi itu keinginanmu. Kau memintaku menjadi pensilat Divine Guard ampas ya, ucap si Kan. Lalu kemudian si Choi berkata di dalam hati, aku memujinya selama ini, kenapa dia malah marah? Untuk sekarang mari kita ubah topiknya. Kurasa ada dan kenapa skillku tidak bisa berpengaruh kepada orang itu ya, ucap si Choi. Pembicaraan itu pun terpotong karena kedatangan pelayan dari pelelangan yang memberikan item yang dimenangkan. Permisi, aku membawakan item yang dimenangkan, ucap pelayan itu. Wah, pas sekali, ucap si Choi. Masuklah, ucap Choi. Iya, permisi sebentar, ucap pelayan tersebut. Selamat, item bersama dengan sertifikat yang menyatakan ini salah satu divine relic milik Likan, ucap pelayan itu. Oh ya, sertifikat. Wah, mewah sekali, ucap si Likan. Kau memenangkan salah satu divine relic Likan, ucap si Choi. Katamu aku boleh mendapatkan apapun yang ku mau, bukan? Ini bukan yang ku cari, tapi masih berguna, ucap si Likan sambil memegang item itu yang berupa sebuah kalung.
Steven sangat menginginkan itu, jadi kami tidak boleh asal-asalan menawar Divine Relic Ligan, ucap si Choi. Tapi maaf, tapi ini sudah menjadi milik seseorang, sebaiknya kita mengembalikannya, ucap si Choi yang menerangkan dan terpotong oleh suara ledakan dari pintu yang didobrak paksa menggunakan kekuatan. Mereka yang di ruangan itu pun tercengang dan seseorang muncul dari kepulan asap ledakan di pintu. Siapa yang menyentuh Divine Relicku? Ucapnya yang tak lain adalah Stephen Marker atau Sang Saint Leo. Setelah ledakan di pintu itu, Gunn hanya menoleh dan berkata, "Oh, Stephen." Dia tidak kaget, hanya santai saja. Jadi dia orang yang mengincar Divine Relicku, ucap si Ligan. Maaf Tuan Stephen, ini kesalahan Rocky kami karena tidak mengetahui beberapa hal. Akan kukembalikan sekarang juga, ucap si Choi menenangkan Stephen. Begitu Pak? Baiklah kalau begitu. Kau cukup membelinya dan mengembalikannya padaku, ucap si Stephen. Terima kasih, Anda bisa membayarnya ke kami sedikit-sedikit, ucap si Choi. Terima kasih. Karena itu membuatku tidak harus mengeluarkan uang sepeser pun. Iya, ucap si Choi yang tampaknya ketakutan. Dipikir kau bisa lolos begitu saja setelah menyentuh barangku, Bishop Choi Sung Hyu. Walaupun sudah ditenangkan oleh si Choi, Stephen tetap saja marah dan mengeluarkan skillnya yang kemudian mencengkram kepala si Bishop Choi itu. Sial, dia memanfaatkan kesalahan untuk memeras puluhan juta dolar dari kami, ucap si Choi. Tetapi kejadian itu dipotong oleh Ligan. Cukup omong kosongnya. Aku memenangkan lelangnya. Item ini milikku, mana bisa jadi milikmu, ucap si Ligan. Kalau menginginkannya, kau harus membayar lebih sebesar 200 juta dolar, ucap si Ligan kepada si Stephen. Yang membuat Stephen lalu berhenti, termangu, dan kemudian dia tertawa. Hahaha, rupanya bukan cuma pengecut di Gemini, kalian punya orang dengan keberanian yang besar, ucap si Stephen. Sial, apa dia mau bunuh diri? Dia tidak tahu siapa Stephen kah? Ucap si Choi. Aku menyukaimu, setidaknya seseorang pria harus punya keberanian sebesar itu, ucap si Stephen yang kemudian mendorong si Choi. Kurasa pertemuan kita ini bukan kebetulan. Kenapa tidak saling memperkenalkan diri, ucap Stephen. Lalu diteruskan dengan kata-katanya. Karena ketika aku bertemu seseorang yang kusuka, untuk pertama kali aku memberinya salam yang megah. Ini akan menyengat, ucapnya. Lalu disambut oleh Ligan. Bagaimana denganmu? Wah, orang ini ternyata dia berhasil memperkuat sedikit skillnya, ucap si Gunn dalam hati. Lalu dia berkata lagi di dalam hati, cocok untuk Constellation Leo yang ahli dalam bertarung. Semangat bertarungnya tidak bisa dibandingkan dengan Aquarius atau Aries, ucap si Ligan. Karena kau sudah mengarahkan taringmu, kau jadi tidak puas kecuali mencapik seseorang, ucap si Ligan kemudian. Sungguh bajingan emosian, ucapnya. Lalu Stephen mengerahkan skillnya dengan menyentuh pundak si Ligan. Sebuah cahaya seperti kilat yang dikeluarkan oleh Stephen pun menyentuh si Ligan. Mas bro, ucap si Sung Jae yang tampaknya kaget dan bercampur ketakutan. Sial, dia benar-benar memanggangnya. Itu yang dikatakan si Choi. Itu menyenangkan. Semoga kau menikmati sisa hidupmu dengan duduk di kursi roda, ucap si Stephen. Dan dia pun terkaget. Loh? Sedang apa kau? Apa kau mau membersihkan debu di bahuku? Ucapkan yang ternyata tidak terjadi efek apa-apa. Hanya kaosnya yang robek terkena skill dari Stephen. Apa yang? Harusnya skillku sudah mengenainya,
ucap si Stephen. Kemudian dia bertanya kepada Ligan, apa kau memindahkan skillku dengan teleportation? Ucapnya. Tidak mengerti dengan melihatnya. Kau ini bukan siapa-siapa selain berotak otot, ucap si Ligan sambil menyingkirkan tangan Stephen. Kemudian Ligan pun meneruskan perkataannya. Skill Cliff Smash. Dipikir skill yang kutemukan akan berpengaruh padaku. Kau mempelajarinya dariku setelah bersumpah akan menggunakannya demi menyelamatkan manusia. Tapi kau malah menggunakannya untuk memamerkan kekuatan. Katakan sambil mengeluarkan skill yang sama tapi lebih mengerikan. Bagaimana kau bisa tahu itu? Sebenarnya siapa kau? Ucap si Stephen. Sebelum perseteruan itu berlanjut lebih jauh, suara pelelang memotongnya. Semuanya, kalian sudah menunggu lama, ucap MC dari pelelangan. Kami akan segera memulai acara utama pelelangan ini. Lalu si Stephen pun berkata, sial, sudah waktunya untuk item ini. Lalu kemudian si Ligan pun di dalam hati pun berkata, apa? Lagi-lagi salah satu defense relikku. Ada banyak pertanyaan untukmu, tapi lelang yang satu ini sangat penting, ucap si Stephen sambil meninggalkan ruangan itu. Dia pun berkata, sebaiknya kau menyimpan kalung itu dulu. Aku akan kembali mengambilnya setelah lelang berakhir, ucapnya. Mas bro, kau tidak apa-apa, ucap Sun Jae. Bagaimana dia menghindar serangan itu? Bahkan aku tidak bisa memindahkan serangan Saint Rank, ucap si Choi yang kagum serta penuh dengan pertanyaan. Orang ini siapa dia? Kemudian di ruang pelelangan, kita akan memulainya. Acara utama pelelangan hari ini. Sekarang kami akan mengumumkan defense relic yang kalian tunggu-tunggu. Apa kalian mengingat peristiwa Berlin Wall dari 24 tahun yang lalu? Itu peristiwa yang terjadi ketika disaster misterius muncul di Jerman, kata si pembawa acara atau pelelang tersebut. Itu benar-benar neraka yang membuat semua senjata dan armor meleleh. 12 Saint tidak dapat mengatasi disaster itu. Jadi semua usaha raid berakhir dengan kegagalan. Itu ketika sang pahlawan Ligan muncul dan membunuh disaster itu. Defense relic yang akan kami umumkan ini senjata yang digunakan Ligan untuk membunuh disaster itu, ucap dari pembawa acara tersebut. Akhirnya aku akan mendapatkannya. Senjata legendaris yang kuimpi-impikan, ucap Stephen yang kemudian membawa kita ke flashback sekitar 20 tahun yang lalu. Halo semuanya, sekarang kami sedang berada di atas pulau munculnya disaster. Sudah 4 hari sejak Ligan Awakener ke-13 muncul. Saat ini tidak ada seorang pun yang keluar, jadi mustahil untuk mengetahui situasi di dalam sana. Demi mencari tahu yang terjadi, beberapa Saint mencoba untuk masuk, tapi itu bukan tugas yang mudah disebabkan racun di sekitar pulau. Kami akan memberikan perkembangan situasi apapun pada penonton sekalian, ucap reporter TV yang menyiarkan di dalam helikopter. Tuan, kita sudah mencapai batas, ucap anak buah dari Stephen. Bagaimana Ligan bisa masuk ke dalam sana? Bagaimana caranya melawan disaster itu? Kami bahkan tidak bisa melakukannya sampai sejauh itu, ucap si Stephen di dalam hati. Kenapa aku harus merasakan perasaan ini cuma gara-gara orang yang bahkan tidak menerima berkat Divine God? Apa perbedaanku dengannya? Kekuatankah? Bawahan? Skill? Atau apa? Apa yang kurang dariku? Ucap si Stephen masih merenungkan di dalam hati. Kemudian bawahan Stephen berkata, Tuan, itu si Ligan sudah keluar, yang sontak membuat Stephen kaget. Itu, lalu reporter pun juga terkejut. Semuanya, itu Ligan. Ligan kembali hidup-hidup. Ligan Awakener ke-13 berhasil mengalahkan disaster yang dianggap tidak bisa dibunuh. Kembalinya sang pahlawan,
ucap reporter itu. Sial, laki-laki dia mengambil semua kejayaannya, ucap anak buah si Stephen. Sambil bangkit dari duduknya, Stephen pun berkata, hehehe, akhirnya aku sadar. Kita pulang, semuanya bersiap, ucap Stephen meninggalkan tempat itu, bersiap meninggalkan tempat itu. Tapi Tuan, kau tidak mengambil senjatamu, Tuan, ucap si bawahan dari Stephen. Sudah, tidak butuh. Ambil saja kalau kau mau, ucap si Stephen meninggalkan senjatanya, yang kemudian sambil berjalan dia melepaskan armor yang dipakainya. Dibuang begitu saja. Aku sudah menemukan yang lebih baik. Itu benar, yang kurang dariku dibandingkan dengan Likan adalah senjata, ucap si Stephen, yang menganggap Gun kuat karena senjata, dan yang kurang dari dirinya adalah senjata. Padahal kalian semua tahu sendiri kan betapa OP-nya Likan walau tanpa senjata. Haha. Dan kemudian kembali ke acara pelelangan. Sekarang 1 dari 8 Great Divine Relic Likan. Kita akan membuka Divine Relic terhebat yang digunakan melawan Berlin Wolf, ucap dari pelelang tersebut. Dan semuanya itu membuat orang-orang di pelelangan deg-degan dan kaget. Apa yang akan dikeluarkan dari item yang akan dijual di Divine Relic kali ini? Si Sung Jae, Choi, dan Gun punya masih bertanya-tanya apa yang akan dilelang. Ya, itu senjata yang kucari-cari. Akhirnya itu muncul lagi di hadapanku. Divine Relic Likan yang akan membuatku menjadi sosok terkuat, ucap si Stephen. Akan tetapi di luar kastil tempat lelangan nampak seekor monster disaster memperhatikan. Bisa kurasakan itu, Divine Relic Likan. Aku bisa merasakannya, ucap si monster tersebut. Dan mereka semua tidak mengetahui bahaya disaster yang sedang membayangi tempat itu. Dan kembali ke tempat pelelangan. Pembawa acara itu mengulangi lagi kata-katanya. 1 dari 8 Great Divine Relic Likan. Divine Relic terkuat yang digunakan melawan Berlin Wolf. Ini dia, tongkat tulang terkuat, Big Bone, ucap pembawa acara lelang tersebut sambil membuka penutup dari item yang ditampilkan. Dan suara-suara orang yang hadir di dalam pelelangan tersebut banyak sekali yang gemuruh-gemuruh. Astaga, tidak bisa dipercaya aku melihatnya langsung. Wah, aku cuma melihatnya dalam buku sejarah. Wah, bagus sekali. Begitu ucap semua orang. Ini Divine Relic terkuat bersamaan dengan nilai sejarah dan mahakarya. Sekarang siapa yang akan menjadi pemilik barunya? Ucap si pembawa acara pelelangan tersebut. Wah, tidak bisa dipercaya. Orang sialan itu akan mendapatkan Divine Relic Likan, ucap Sung Jae. Sial, jadi Leo akan mencuri itu dari kami, ucap si Choi. Padahal Likan dengan santainya. Ya ampun, padahal aku penasaran apa itemnya. Ternyata itu. Ya, aku memang menggunakannya dulu. Tapi itu kan Sung Jae itu, ucap Likan. Dan belum selesai lalu dipotong oleh Sung Jae yang kebingungan. Wah, Mas Bro, aku sibuk di sini. Nanti dulu. Bisa lakukan sesuatu, ucap Sung Jae. Aku harus menghubungi markas dulu, tidak boleh dibiarkan, ucap si Choi. Mereka semua berdua sibuk mengabaikan si Likan. Mereka semua tidak ada yang menggubris. Padahal Likan mau menjelaskan tulang itu yang sebenarnya. Kemudian pembawa acara mulai berkata,
Sekarang mari kita mulai. Penawarannya dibuka dari harga $1 juta. Semua orang yang tertarik di pelelangan itu pun mulai menawar. 5 juta, 10 juta, 30 juta, 50 juta. Lalu tiba-tiba jendela status muncul karena penawaran barang milik fam Anda meningkat. Item dengan sihir Anda diagung-agungkan. Stat fam meningkat. XP defense Anda bertambah. Status Ophiuchus meningkat. Ya ampun, kenapa orang-orang begitu bersemangat? Itu bukan ucap Likan, tetapi lalu dipotong oleh si Sun Cai. Yang benar saja, itu senjata legendaris yang ditempa craftsman legendaris Likan. Baca suasananya, Mas Bro. Likan menggigit bibirnya, padahal dia mau menjelaskan tulang apa itu sebenarnya. Ada alasan dari reaksi heboh orang-orang. Ornamen, jimat, alat, senjata, pahatan, tidak peduli mau apa itu, semua yang dibuatnya berkualitas tinggi. Siapapun yang tertarik pada Divine Relic pasti menginginkannya, terutama Saint Leo Stephen Marker, ucap si Sun Cai menerangkan kepada si Likan. Dan Sun Cai pun meneruskan perkataannya. Dia mengelilingi seluruh dunia untuk mengoleksi Divine Relic milik Likan. Dia benar-benar kuat dan bersedia menghabiskan berapapun demi itu. Tapi sayang sekali Divine Relic Likan cuma akan masuk dalam koleksinya. Meski begitu, keuntungan yang didapatkan akan masuk ke rekening Likan yang dipegang pemerintah. Aku puas cuma dengan itu, ucap Sun Cai. Itu akan ditransfer ke rekeningku. Tidak peduli siapa yang membelinya, ucap si Likan. Wah, luar biasa, ucap si Likan kemudian bersantai mendengarkan penawaran-penawaran di pelelangan tersebut. Lalu teriakan dari pelelang mulai bersahutan kembali. 80 juta, 90 juta, 100 juta. Dan akhirnya teriakan-teriakan tersebut pun terpotong oleh seseorang. 1 miliar, teriaknya. Ternyata yang berteriak itu tak lain adalah Stephen Marker. Sambil menuruni tangga dia berucap, tidak mendengarku, akan kubeli itu 1 miliar. Kalau itu masih kurang, berapa? 10 miliar kah? Ucap si Stephen yang sontak membuat semua orang yang ada di sana pun terkaget-kaget. 1 miliar dolar, ucap si pelelang tersebut. Penawaran yang megah, 1 miliar dolar. 1, 2, terjual. Pelelang telah tok palu, tanda barang itu atau Big Bone terjual kepada Stephen Marker, sang Saint Leo. Big Bone terjual seharga 1 miliar dolar, teriak pelelang itu. Kemudian di luar ruangan, tapi masih dalam kastil tersebut, terlihat 2 orang OP berjalan sambil mengobrol. Kau mendengarnya? Ada yang terjual seharga 1 miliar dolar. Iya, siapa ya yang menawarnya? Ucapan. Orang seperti kita bahkan tidak bisa memimpikan uang sebanyak itu. Aku berdoa semoga ada yang berubah, ucap yang satunya lagi. Lalu kemudian mereka berdua melihat keluar dinding kaca. Sesosok makhluk disaster yang di luar tadi mulai mendekati kastil itu. Ku tarik kembali doaku yang tadi, ucap 2 orang OP itu. Dan di dalam pelelangan tadi, Stephen mengangkat Big Bone yang telah dibelinya. Selamat Saint Leo, Stephen Marker menjadi pemilik baru dari Big Bone, ucap pelelang tersebut. Wah, Stephen. Semuanya bersorak kepada si Stephen Marker. Leo akan berkuasa lagi, ucap Stephen dengan berteriak.
dan banyak orang mengeluh-elukan namanya. Steven. Masih dalam suasana euforia tersebut, lalu tiba-tiba duar, tembok dan lantai pun hancur. Apa yang terjadi? Ucap si Steven. Disaster. Dan disaster itu pun berkata, kutemukan Divine Relic Ligan. Dan semua orang pun kaget dan berlarian. Serahkan Divine Relicku, ucap monster disaster itu. Yang kemudian dia mendekati Steven dan Steven memukulnya hingga monster itu pun terpental menembus dinding dan mengenai menara yang lain. Tidak pernah aku bersyukur ini bertemu disaster. Aku langsung bisa menguji ini, ucap si Steven. Tidak, menara sihir di zona teleport runtuh. Ternyata menara itu terkena dari monster yang dihempaskan oleh si Steven. Dan menara yang runtuh itu pun terjatuh ke tempat kerumunan orang. Dan orang-orang yang di bawah yang melihat menara runtuh tersebut berkata, kalau itu sampai menghantam tanah atau mengenai kita, pulau ini akan terjatuh, ucap salah seorang yang di bawah itu. Kita satukan kekuatan untuk menghentikan itu. Baiklah, kami semua akan membantu, ucap mereka semua. Lalu semua mengeluarkan skill mau menghalau reruntuhan menara yang mau mengenai mereka. Semua pengikut, kumpulkan sihir kalian. Kita satukan kekuatan untuk menghancurkan reruntuhan menara tersebut. Sudah siap? Tembak! Serangan mereka tidak bisa menghancurkan atau menghentikan reruntuhan menara yang besar itu. Tidak, ukurannya terlalu besar. Kita tidak bisa menghancurkannya, ucap mereka. Lari! Ya, serangan mereka memang tidak bisa menghancurkan atau menghentikan reruntuhan menara yang jatuh itu. Akan tetapi sebuah serangan skill api menghancurkannya. Apollo's Fury. Bagaimana bisa? Itu langsung hangus terbakar. Kekuatan itu Sign Sagittarius Yugo Otter. Ternyata yang menghancurkan dalam sekali serang itu adalah si Yugo Otter. Dasar singa tolol. Dia tidak tahu cara mengendalikan kekuatan, ucap Yugo. Dan semua orang pun yang ada di bawah pun berkata, Tuan Yugo, terima kasih. Anda menyelamatkan kami semua, ucap para orang-orang itu. Dan kemudian di dekat Yugo dan orang-orang pun muncul monster disaster yang lain. Sialan, masih ada yang lain, ucap si Yugo. Dan monster itu pun mengeluarkan cairan pekat di dalam mulutnya yang langsung menempel pada orang-orang di sekitarnya. Cairan itu menempel seperti Venom di film Spider-Man. Kalian tahu kan? Tolong aku, teriak mereka ya. Cairan itu, dasar bajingan, teriak si Yugo. Ketika si Yugo terlalu fokus pada orang-orang yang terkena skill dari monster itu, yang terkena cairan-cairan pekat itu, dan akan menolongnya. Tanpa disadari, si Yugo muncul monster ke arahnya dengan mulut terbuka mau menerkamnya. Oke, terima kasih bagi kalian semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!